Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita fatihahkan untuk seluruh jamaah yang hadir ataupun yang di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan lahir dan batin. Allah mudahkan segala urusan dunia akhiratnya. Allah kabulkan segala hajat-hajat yang baik yang diridai Allah. Allah berikan jalan segala kesulitan-kesulitannya. Allah terima amal-amal ibadah, terutama ibadah puasa, ibadah-ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan ini. Dan anak-anaknya, istrinya, semuanya jadi anak-anak istri yang saleh dan salehah. Dan kita semua ketika dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Sayyidina Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jamaah, ketua DKM, ketua Udiah RT dan RW-nya, para sepuh, semoga Allah Subhanahu wa taala panjenengan semua ditinggikan derajatnya, diberikan kesehatan untuk selalu memakmurkan tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkaji tentang berzakat fitrah. Halaman 323. Halaman 23. Jadi setiap Ramadan kita kajiannya puasa, kajiannya adalah zakat, kajian istiqomah setiap Ramadan. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu zakatul fitri li salasati asya'a. Wa tajibu zakatul fitri, dan wajib apa zakat fitrah. Wa tajibu zakatul fitri, dan wajib zakat fitrah bi salasati asya'a, dengan 3 perkara. Jadi zakat fitrah itu wajib kalau sudah mencakup 3 perkara ini, Pak. Kalau salah satu 3 perkara ini tidak ada, maka tidak perlu zakat panjenengan. Zakat itu kan kita sudah belajar, ada 2. Ada yang namanya zakat mal, ada namanya zakat fitrah. Kalau zakat mal itu adalah zakatnya harta, itu ada 5. Ada zakatnya hewan ternak yang berkaki 4. Apa saja zakat ternak? Unta, kambing, sapi, kerbau. Terus yang kedua adalah zakat barang berharga. Apa saja barang berharga? Emas dan perak. Yang ketiga adalah pertanian. Pertanian ini mencakup apa? Makanan pokok. Makanan pokok yang bisa disimpan lama, makanan pokok yang menjadi kekuatan. Terus yang keempat adalah buah-buahan. Mencakup buah-buahan ini mencakup anggur, mencakup kurma. Kemudian yang terakhir adalah urudut tijarah, perdagangan. Ini 5. Kemudian ulama mutaakhirin menambahkan dengan zakat profesi. Karena di zaman Rasulullah tidak ada, sehingga menjadi perdebatan ulama tentang zakat profesi. Ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang mengatakan perlu. Yang mengatakan perlu karena ada prospek,
ada indikasi zakat yang luar biasa di dalam profesi tersebut. Kalau panjenengan lebih hati-hati, lebih baik zakat profesi. Sekarang adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakatun, zakat diambil suci, menyucikan. Jadi zakat itu menyucikan, tumbuh, berkembang. Sedangkan al-fitr dikenal dengan badan. Zakat fitrah itu zakat badan. Zakat fitrah, kita zakat badan ini sebenarnya banyak namanya, Pak. Ada namanya zakat abdan, zakat badan. Ada namanya zakat Ramadan. Ada namanya sedekah fitrah. Itu adalah nama lain daripada zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah ini tidak wajib kepada semua kalangan. Hanya kepada 3 perkara saja yang bisa mewajibkan zakat fitrah. Yang pertama adalah al-Islamu, Islam. Orang yang tidak Islam maka tidak perlu untuk membayar zakat. Orang kafir tidak perlu membayar zakat. Kecuali orang kafir itu punya tanggungan, di mana tanggungan yang dinafkahi dia itu orang Islam. Contohnya dia punya anak, anaknya masuk Islam. Jadi dia membayar zakatnya bukan untuk si kafir itu, bukan untuk dirinya sendiri, tapi membayar untuk anak yang sedang Islam. Kalau yang kafir nggak perlu, atau punya istri, istrinya Islam, seumpamanya tahu-tahu mualaf, dapat hidayah, dirinya yang masih non Muslim tidak perlu bayar zakat. Tapi ketika istrinya masuk Islam, maka istrinya yang dia nafkahi wajib untuk dikeluarkan zakat. Terus wa bi ghurubis syamsi, dan wajib dengan terbenamnya matahari. Wa bi ghurubis syamsi, dan wajib dengan terbenamnya matahari min akhir yaumi min syahri Ramadhan, dari akhir hari dari bulan Ramadan. Syarat yang kedua bihurubis syamsi, dengan terbenamnya matahari. Kapan? Min akhiri yaumi, dari akhir hari, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi kalau panjenengan mau wajib zakat itu harus berjumpa dengan akhir Ramadan. Tanggal berapa akhir Ramadan? Tanggal 30, bisa tanggal 29. Jadi tidak hanya menjumpai hari terakhirnya, tapi juga menjumpai terbenamnya matahari. Artinya kalau sudah masuk terbenamnya matahari, dia menjumpai 1 Syawal. Orang yang tidak menjumpai 1 Syawal, tidak menjumpai terbenamnya matahari, tidak perlu membayar zakat. Artinya asar sudah wafat, tidak perlu dia dizakat fitrah. Kenapa? Karena syarat yang kedua adalah dia harus menjumpai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kalau anak yang lahir setelah terbenam, setelah terbenam biasanya terbenam kan maghrib. Terbenamnya matahari itu kan masuk waktu maghrib. Tahu-tahu isya dia brojol, lahir. Kalau yang lahir setelah maghrib, isya lahir, maka dia tidak perlu dikeluarkan zakat. Karena apa? Karena syarat daripada mengeluarkan zakat itu yang nomor 2 harus menjumpai hari terakhir. Kalau yang lahir isya kan bukan hari terakhir, malam 1 Syawal. Jadi tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Atau ada orang yang wafat setelah Maulid. Nah, kalau setelah Maulid dia wajib dizakatin.
Karena pertama dia menjumpai tanggal 30, yang kedua dia sudah menjumpai satu Syawal. Terus wa wujudil fadli dan adanya biaya. Adanya biaya. Jadi syarat yang ketiga itu harus ada kelebihan makanan pokok di hari tersebut. Hari apa? Malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri. Siangnya tanggal 1 Syawal sama malamnya tanggal 1 Syawal ada kelebihan makanan pokok bagi dia sendiri dan bagi keluarga yang wajib dia nafkahi. Dirinya sendiri, istrinya, pelayan istrinya, itu kan wajib dinafkahi, Pak. Anaknya yang masih kecil, ayahnya yang tidak mampu, ibunya yang tidak mampu, anaknya yang sudah besar tapi tidak mampu, budaknya. Ini kan semua berada di dalam tanggungan dia. Kalau ada siang harinya makanan lebih, malamnya ada makanan lebih di hari Idul Fitri, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Terus wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Wa yuzakki dan membayar zakat siapa man. Wa yuzakki dan membayar zakat siapa man seseorang an nafsihi dari dirinya man, an nafsi dari dirinya man orang, wa amman dan dari orang, wa amman dan dari orang, talzamuhu yang wajib hu terhadap man, nafaqatu apa nafkahnya man, minal muslimina dari orang Islam. Jadi seseorang itu wajib hukumnya membayar zakat bagi dirinya dan wajib membayar zakat kepada orang yang wajib ia nafkahi. Siapa? Bukan hanya wajib dinafkahi, yang wajib ia nafkahi dari golongan Islam. Artinya kalau ada yang wajib ia nafkahi tapi bukan Islam, istrinya non Islam, anaknya non Islam, maka tidak perlu dia zakati. Yang perlu dia zakati adalah dirinya yang masih Islam, keluarga yang wajib ia nafkahi, tapi dia dalam keadaan Islam. Kalau non Muslim, istrinya non Muslim tidak perlu dizakati. Kemudian berapa zakatnya? So'an min quti baladihi. Jadi seumpamanya ada orang yang non muslim tersebut wajib kita nafkahi, maka tidak wajib kita mengeluarkan zakat karena syarat daripada yang kita keluarkan zakat adalah orang Islam. Berapa? So'an satu mingkuti baladi dari makanan pokok negara tersebut. Mingkuti baladi dari makanan pokok negaranya siman, seseorang yang mengeluarkan zakat itu. Jadi harus mengeluarkan satu sok. Satu sok itu Pak 4 mud. Satu mud masih ingat berapa satu mud? 675. Kalau 4 mud berapa? 675 kali 4. 675 kali 4 berapa?
2,7 kilogram. Dia wajib mengeluarkan zakat 2,7 kilogram. Sebenarnya apa? Banyak perbedaan ulama di dalam ukuran zakat. Kalau di sini, ayo kita lanjut dulu. Wa qadruhu, dan adapun kadar zakatnya itu wa qadru, dan adapun kadar satu sok itu wa qadruhu, dan adapun kadar satu sok, ukuran satu sok, khamsatu arqalin wa sulusun bil iraqi, 1 ritel sepertiga dengan ukuran Irak. Jadi 5 ritel lebih 1/3. Ukuran Arab itu begini Pak, biasanya itu 1 mud ukuran segini, pakai tangan biasanya. Dan ada yang pakai tempat beras itu. Antara Irak, antara Mesir, antara Arab itu berbeda ukurannya. Tangannya juga berbeda. Karena ukuran pakai tangan, sehingga kadar zakat yang harus kita keluarkan itu juga berbeda-beda. Contoh, kalau menurut Fathul Qadir itu 1 sok 2,719 gram. Berarti 2.719 gram itu menurut Fathul Qadir. Ada yang mana dalam kitab Fiqhul Islami itu 1 sok 2.175 gram ada. Kalau dulu MUI dulu, tapi sekarang kayaknya saya lihat naik. Dulu 2,5. Ya, sempat dulu 2,5 kan? Ternyata naik sekarang kalau nggak salah 2,7. Kalau di dalam mazhab Syafi'i 2,7. Tapi kalau zakat ya jangan nanggung, ambil yang 3 kilo dari pokok makanan pokok. Makanan pokok yang ada di tempat dia zakat. Seumpamanya makanan pokok di sini apa? Beras. Kalau lebih dari 1 makanan pokok, maka cari yang lebih dominan. Ada apa saja di sini? Ada jagung, ya. Gandum ada nggak di sini? Nggak ada. Impor gandum. Jadi makanan pokok kalau ada, cari yang lebih dominan. Kalau seumpamanya ada di padang sahara kan nggak ada tanaman. Sumpah kita nggak tahu. Di Indonesia sekarang lagi subur. Kalau digali terus habis nanti tanahnya, jadi nggak subur. Semuanya jadilah di sini padang sahara yang nggak ada padang pendidikan, nggak ada kehidupan sama sekali, cuma ada manusia. Semua diimpor sehingga tanah di sini udah apalagi pupuknya sekarang kan pupuk kimia kan. Kalau dulu kan alami, jadi steril kemudian karena alami akhirnya ya seumpama ini ternyata ditanam lagi nggak bisa, nggak tumbuh lagi, akhirnya nggak ada makanan pokok di situ, maka ikut ke negara tetangga, negara yang terdekat. Makanan apa yang ada di negara terdekat makanan pokoknya, maka itu seumpamanya nanti beralih di sini yang asalnya makan nasi jadi makan roti, jadi makanan sepeda sekarang. Kalau di luar negeri kalau nggak makan roti nggak enak, kalau di sini nggak makan nasi ya nggak enak. Baik. Terus harus menggunakan di dalam Imam Syafi'i itu harus menggunakan makanan pokok. Di dalam 3 madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki itu semua sepakat makanan pokok.
Cuma satu yang tidak sepakat itu, memperbolehkan menggunakan kimah, barang-barang berharga dengan uang. Diperbolehkan menggunakan uang. Di dalam madzhab Abu Hanifah dia lebih mahal karena mengkonversi ketika uang tersebut dikonversi dengan kurma dan gandum. Jadi dia itu kadar satu soknya itu sekitar 3,8 kilo. Kalau 3 kilo berapa kurma? Nah, kalau kita mau zakat, mau menggunakan Abu Hanifah, maka harus mengikuti semuanya. Jangan kadarnya ngikutin Imam Syafi'i, uangnya ngikutin Abu Hanifah. Nanti disebut dengan talfik. Talfik itu mengambil mudah-mudahnya hukum. Sehingga kalau kita ingin mengikuti itu, kita ikut negara, ada Basnas. Ikut pemerintah, ada MUI. Ya. Kalau ada kayak Muhammadiyah biasanya kan ada, NU juga namanya Lesisno ada. Kalau Lesisno di NU itu Pak, satu orang itu 57.000. Kalau di NU itu 57.000, lebih tinggi dari Basnas. Kalau Basnas itu 45.000. Kalau panjenengan mau pakai uang, pakai yang hati-hati saja, karena nanti yang ditakutkan tidak sah karena talfik di dalam hukum, mempermudah di dalam hukum. Jadi kalau mau ngikutin yang besar saja, ambil yang 57. Iya, di anak itu 45, Basnas, ikut Basnas. Ya nggak apa-apa, karena dia sudah yang mengkaji hukumnya sudah ada. MUI biasanya mengkaji hukumnya. Cuma kita kalau mau hati-hati, ambil yang lebih tinggi. Kalau mau pakai uang, yang lebih aman itu memang pakai beras, Pak. Yang lebih aman memang pakai beras. Cuma kan ternyata oleh ulama mutakhirin itu didiskusikan, ternyata orang itu tidak hanya butuh beras, Pak. Butuh sayur, butuh minyak goreng, butuh daging. Pas hari Idul Fitri, ya kalau jenengan kasih beras, dia hanya bisa masak nasi, Pak. Belum tentu makan opor ayam. Kalau di sini dikasih beras sama uang. Ya. Iya. Jadi berasnya bisa dimasak, uangnya bisa dibeli opor ayam. Sehingga ulama-ulama mutakhirin, ulama-ulama terkini itu mereka beranggapan tidak hanya butuh beras, mereka juga butuh uang yang bisa mereka belanjakan sesuai keinginan mereka. Lanjut. Oh, sudah ya. Kalau ada yang kerja tidak apa-apa. Maksudnya kalau mau duluan, ini mau kita nyelesain satu bab lagi. Wa tudfa'u zakatu ila al-asnafi samaniyati. Wa tudfa'u dan diberikan az-zakat, dua apa zakat ila al-asnafi samaniyati kepada 8 golongan. Jadi zakat itu Pak ternyata tidak semua golongan dapat, Pak. Ini yang harus hati-hati. Jangan sampai panjenengan memberikan kepada golongan yang tidak sesuai tuntunan Al-Quran dan Hadis. Karena ketika panjenengan asal memberikan, maka panjenengan itu ketika salah maka tidak sah dalam memberikan zakatnya. Sebelum itu kita belajar waktunya dulu. Kapan waktu yang pas kita mengeluarkan zakat? Yang pertama adalah waktu jawaz. Waktu diperbolehkan mengeluarkan zakat itu dari awal Ramadan hingga akhir bulan Ramadan.
Dari tanggal 1 Ramadan kemarin itu waktu jawas, boleh panjenengan mengeluarkan zakat sampai akhir Ramadan, itu namanya waktu jawas. Ada waktu wajib itu harus mengeluarkan. Kapan? Setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan, wajib dia mengeluarkan. Jadi mau akhir Ramadan berarti tanggal 29 atau tanggal 30. Mau masuk itu wajib. Ada waktu afdol, artinya setelah saat tanggal 1 itu sudah merupakan dia wajib mengeluarkan zakat. Kapan waktu afdol? Kalau tadi kan sudah masuk ke wajib. Kapan waktu afdol? Waktu afdol itu waktu yang paling utama setelah sholat subuh pada hari akhir bulan Ramadan sampai sebelum memulai sholat Idul Fitri. Cuma ya keteteran, kalau bayar segitu ya keteteran amirnya yang di sini, karena harus membagikan ya, nggak sempat sholat Idul Fitri. Ya, makanya berkurang berapa hari biasanya dibagikan? Hamil 2 sudah dibagikan. Kenapa? Karena menjaga takut pada hari raya itu mereka nggak makan daging. Sudah paham? Karena diantara kelebihan zakat itu berbagi. Yang asalnya tidak makan di malam hari raya, yang siang hari raya akhirnya mereka bisa makan. Terus ada waktu makruh. Kapan waktu makruh itu? Dari setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum matahari terbenam, itu makruh hukumnya. Dari setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum matahari terbenam, kecuali panjenengan nunggu mustahiknya itu. Ada mustahik keluarga, tapi ditunggu di pagi enggak datang-datang. Biasanya dia, contohnya kita kan ngasih kepada keluarga terdekat kan, tapi bukan keluarga yang wajib kita nafkahi. Ada paman, ada bibi, kita tunggu, enggak datang-datang sampai sholat Idul Fitri. Setelah Idul Fitri enggak apa-apa panjenengan kasih, itu tidak makruh. Asal karena ada alasan di dalam membayar, menunggu pemberian zakat lebih dari sholat Idul Fitri tersebut. Kalau tidak ada alasan apa-apa, jenengan ceroboh lalai, ya makruh. Kalau sampai terbenam, sampai sebelum terbenam matahari. Waktu haram, ini haram hukumnya membayar zakat setelah matahari terbenam di hari Idul Fitri. Haram hukumnya, tanpa nggak bayar ya nggak haram lagi. Bayarnya aja haram, apalagi tidak bayar. Kenapa? Karena di dalam diri panjenengan itu ada kewajiban-kewajiban baik secara badani atau secara harta mali yang harus dikeluarkan, harus dibersihkan. Makanya jangan sampai jenengan nggak bersihkan, anak-anaknya jadi pertaruhan, cucu-cucunya, istrinya. Kenapa istri saya galak? Jangan-jangan ada harta yang tidak dikeluarkan. Kenapa anak saya tidak dengarkan saya? Jangan-jangan jenengan ceroboh di dalam mengeluarkan zakat. Terus dikeluarkan zakat itu kepada 8 golongan. Alladzi dzakarahumullahu, alladzi yang dzakarahumullahu yang telah menyebutkan hum kepada alladzina, kepada mereka yang 8 ini. Allah, siapa Allah? Jadi Allah telah menyebutkan kepada orang-orang yang bisa menerima zakat fi kitabil aziz, di dalam kitab Allah, Al-Aziz yang mulia, fi qouli ta'ala, di dalam firman-Nya Allah. Apa firman-Nya Allah?
innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Yang pertama adalah innamas sadaqatu, sesungguhnya sedekah, zakat wajib innamas sadaqah, sesungguhnya sedekah atau zakat, yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat wajib, bukan hanya zakat yang apa sedekah sunnah itu. Lil fuqara'i, bagi orang fakir. Pertama adalah orang fakir. Siapa orang fakir itu? Orang yang tidak memiliki kerjaan, orang yang tidak memiliki pendapatan dan tidak ada untuk membiayai hidupnya. Itu orang fakir. Kalau seumpamanya ada tabungan walaupun nggak punya kerjaan, ketika di konversi kepada kehidupan dia sehari-hari sampai dia seumur hidupnya, sampai umur 63 seumpamanya, ternyata tidak mencukupi 50%, atau punya kerjaan sehari-hari serabutan tapi pendapatannya tidak nyampe 50%. Contoh, panjenengan kerja tukang kebun atau tukang apa gitulah, tukang jajanan apa makanan semua. Ternyata panjenengan hasil dengan biaya hidup panjenengan tidak mencukupi 50%. Biayanya jenengan setiap hari butuh 100.000 biaya hidup. Ternyata jenengan hanya bisa menghasilkan 30.000. Kira-kira sudah mencukupi tidak? Tidak. Maka di situ sudah disebut fakir. Kenapa? Karena tidak mencukupi 50% dari biaya kehidupan dia sehari-hari. Kemudian wal masakin ini adalah orang yang walaupun punya kerjaan, walaupun punya uang, tapi biaya hidupnya tidak sampai 100% dia penuhi. Contohnya, dia punya kerjaan, kebutuhannya 100.000, tapi dia hanya bisa melengkapi kebutuhannya, membiayai hidupannya hanya 70%. Artinya kalau butuh 100.000, dia hanya memberikan pendapatan 70.000. Kurang berapa untuk membiayai hidupnya? Kurang 30. Nah, kalau artinya kan begini, kalau fakir itu biaya hidupnya itu tidak mencukupi sampai 50%. Kalaupun punya uang, kalau punya uang tapi lebih dari 50% tapi tidak nyampe 100%, maka dia disebut miskin. Lanjut apa gimana? Hah? Nanggung. Yang ketiga, wal amilin. Amil ini yang ngurusin zakat, mengumpulkan tukang zakatnya, mengumpulkan tukang penerima zakatnya. Di tengah-tengah yang mengumpulkan ini adalah amil yang ditunjuk oleh pemerintah setempat, oleh imam, ditunjuk oleh presiden, ditunjuk oleh raja, ditunjuk oleh RW, ditunjuk oleh RT, dikumpulkan. Setelah itu di sini nih mengumpulkan, boleh nerima. Boleh nerima. Terus setelah amin,
Wal mu'allafah, ya amil itu alaiha kasih zakat, boleh menerima. Wal mu'allafah, mu'allaf para mu'allaf yang ada ketertarikan, wal mu'allafati qulubuhum, yang ada ketertarikan hati-hati mereka di dalam Islam. Orang mu'allaf ini Pak, sebenarnya di dalam kitab-kitab yang lebih luas lagi banyak di dalam menjabarkan mu'allaf. Di antaranya adalah orang yang baru masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam, kalau dia dikasih zakat, maka dia akan tambah senang dalam mempelajari Islamnya, maka dia diperbolehkan untuk diberikan zakat. Malah ada lagi di dalam Islam itu tokoh ketua dari non-muslim sumpah, dia yang menjaga agar orang non-muslim tidak menyerang Islam sumpahnya, ketuanya, dia boleh diberikan zakat kalau sekiranya ketika dia dikasih dia bisa ngamanin. Jadi keterangan-keterangan seperti itu banyak di dalam kitab yang lebih besar tentang mu'allaf. Terus wafir riqabi, dalam budak, ini budak mukatab yang sudah melakukan perjanjian sama tuannya, kamu kalau bayar segini kamu merdeka umpamanya. Akhirnya untuk membayar dia merdeka itu boleh ngambil dari zakat. Tapi sekarang budak nggak ada, yang adanya perbudakan. Budak sendiri nggak ada sekarang. Terus dipercepat. Wal warimin, orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang untuk membiayai hidupnya, untuk membiayai anak-anak istrinya, itu boleh mengambil. Artinya ketika dia mau bayar hutang, ketika dia membayar hutang itu akan jatuh miskin, maka boleh membayar hutangnya itu dari zakat. Tentunya yang demikian ini tidak cukup kalau hanya zakat fitrah, zakat mal. Ada lagi di dalam keterangan, di dalam syarahnya itu, umpamanya ada dua kubu yang sedang bertengkar. Untuk bisa mendamaikan dua kubu ini, ada seseorang yang kaya ataupun miskin minjem untuk bisa mendamaikan dua orang ini. Akhirnya damai gara-gara meminjam uang, orang yang kaya meminjam uang untuk diberikan menyelesaikan masalah ini. Maka pembayaran uang pinjaman untuk mendamaikan itu boleh mengambil dari zakat. Tapi kalau sudah terbayar dari hartanya sendiri, tidak wajib lagi untuk diganti dari zakat. Itu wal gharimin. Wa fi sabilillah, di jalan Allah. Di dalam mazhab Syafi'i itu sepakat, di madhab lain itu sepakat bahwa yang disebut dengan fi sabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah. Itu pun yang di jalan Allah itu yang tidak terdaftar di relawan. Karena kalau bukan relawan itu biasanya mendapatkan gaji, mendapatkan gaji, dia sudah tercatat namanya, dia tidak perlu lagi untuk membayar untuk menerima zakat karena dia sudah dibiayai negara untuk berperang. Nah, ada relawan itu yang tidak termasuk tentara, ayo dong saya ingin jihad di jalan Allah. Otomatis dia tidak punya gaji. Nah, gaji itu diambil dari zakat. Terus bagaimana dengan ustadz? Bagaimana di kampung-kampung? Zakat dikasih kepada ustadz. Kalau saya, walaupun ngumpulin zakat di majelis taklim saya, di lembaga saya di rumah, saya bilang saya tidak wajib untuk menerima zakat. Karena memang fisabilillah itu khusus peperangan. Cuma ada
ada kaul, ada di tafsir Munir, ada pendapatnya Imam Kufal yang mengatakan fisabilillah itu termasuk fisabilillah sabilul khair, jalan kebaikan. Enggak dimasukkan. Tapi 2 miliar Ustaz, mikir-mikir. Milih. Baik, lanjut. Jadi kalau fisabilillah itu memang ada pendapat yang kuat, itu adalah tentara, relawan-relawan yang tidak tercatat. Pendapat yang kedua adalah sabilul khair. Jadi ustaz, lembaga boleh menerima. Terus wabnis sabil, orang yang melakukan perjalanan, baik dia naik perjalanan menuju perjalanan dari orang yang sedang mengumpulkan zakat atau sedang lewat musafir itu di negara yang sedang melakukan pengumpulan zakat, maka dia diperbolehkan untuk diberikan zakat. Contohnya orang yang kaya, di antaranya orang yang kaya, orang Cirebon, duitnya triliunan, nyampe ke sini uangnya habis, handphonenya hilang. Pada saat itu walaupun dia orang triliunan, walaupun kaya, dia tetap wajib menerima zakat. Karena pada hari itu dia belum bisa makan. Pada hari itu dia mau nelfon aja nggak bisa. Pada saat itu juga miskin. Walaupun di Cirebon dia orang triliunan. Baik. Wala yaktasiru ala aqalla min salasin min kulli sinfin ila al-amil. Wala yaktasiru, dan tidak meringkas. Ini tidak meringkas dalam memberikan zakat. Tidak meringkas dalam memberikan zakat. Berapa? Terhadap ala aqalla min salasatin, atas lebih sedikit dari 3. Ala aqalla min salasatin, dari sedikit, atas sedikit, lebih sedikit dari 3, min kulli sinfin, dari tiap-tiap golongan, illal amil, kecuali amin. Jadi ini kan ada 8 golongan tadi, Pak. Pertama siapa? Fakir, miskin, terus amil, terus budak, terus yang punya utang, fisabilillah, ya, untuk amil. Jadi boleh, tapi untuk yang lain minimal 3. Terus wa khamsatun, dan ada pun 5. La yajuzu, tidak boleh dafuha, menerima zakat. Wa khamsatun, dan ada pun ada 5 orang, 5 golongan. La yajuzu, tidak boleh dafuha, menerima zakat. Ilahi, maka saja mereka yang 5 orang ini, ilahi, siapa aja? Al-ghaniyu, orang kaya, bimanin au kasabin, orang berkecukupan dengan harta, orang berkecukupan dengan pekerjaan. Bimanin au kasbin, orang yang sudah punya harta, orang yang sudah punya pekerjaan. Pekerjaannya bisa membiayai hidupnya. Yang tadi itu lebih, ketika butuh 100.000 setiap hari, dia bisa menutupi 100.000. Maka dia tidak wajib menerima zakat. Wa banu hazimin wal abdu, dan budak. Sekarang budak nggak ada. Wa banu hazimin, dan keturunan Hazim. Wa banul Muttalib, dan keturunan Muttalib, para habaib, keturunan Nabi. Nggak wajib, nggak boleh, bukan nggak wajib, nggak boleh menerima zakat. Ya habaib menerima kotoran,
Hadiah boleh, memuliakan ya. Hadiah. Wal kafiru, dan orang kafir tidak boleh menerima zakat orang kafir. Waman, dan orang talzamul muzakki, talzamu yang wajib al-muzakki, siapa orang yang berzakat, al-muzakki terhadap orang yang berzakat, talzamu yang wajib al-muzakkiya terhadap orang yang zakat, nafaqatuhu, apa nafaqatahnya man. Jadi yang nomor 5 itu tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang dia nafkahi, anak, istri, ya. Siapa lagi? Anak yang sudah tua tapi tidak mampu, pelayan istrinya, tidak boleh dibayar zakat karena dia kewajiban untuk menafkahinya. Khodam itu biasanya dulu kalau kiai-kiai punya khodam yang ngasuh anaknya. Tapi kalau sekarang kayaknya bukan khodam, pembantu itu sudah tenaga kerja kayaknya, penghasilan. Dulu biasanya kerajaan-kerajaan kan ada khodamnya itu kan, yang disuruh, iya tuan putri, iya tuan raja. Dia juga harus dinafkahi, tidak boleh dia menerima zakat karena dia kalau khodam begitu itu wajib dia nafkahi. Terus la yadfa'uha, tidak wajib menerima zakat ilaihim, kepada mereka, bismil fuqara wal masakin, dengan nama fakir dan miskin. Jadi yang tadi itu tidak boleh menerima gara-gara perkataan fakir dan miskin. Tapi Pak, orang yang kita nafkahi itu boleh menerima zakat karena gharibin, punya hutang, karena ikut perang, masuk ke fisabilillah. Kalau di dalam syarahnya boleh. Baiklah, kita karena sudah setuju kan? Kalau berbicara kan ada nilainya 40.000 atau 50.000, 10 kilo. Nah kalau misalkan itu berbicara, ada nggak minimal nominal yang harus kita kasih ke dia? Oh enggak. Yang penting jangan kurang dari 3 golongan tadi itu. Setiap golongan tidak boleh sumbangannya kasih ke fakir cuma 1 orang, kasih ke miskin cuma 1 orang, minimal 3. Walaupun sebenarnya ada yang mengatakan boleh untuk kasih satu. Lebih hati-hati saja dalam memberikannya. Kita ini kan zakat ini bukan badan sosial sebenarnya. Jadi kita melihatnya kan hati-hati ya, distribusinya itu ya. Kalau orang yang Cina gimana agamanya? Jadi kan kalau dalam bahasa ulama kan akhir ya. Muslim. Ya kan? Iya. Nah itu kita kadang-kadang terjebak di situ kan. Iya. Nah, ya nggak boleh karena ini bukan sedekah. bukan badan sosial. Emang di sini ada? Banyak orang yang jelas, banyak. Oh, maksudnya datang ke sini. Agamanya apa nih Pak? Biasanya kan kalau musola atau masjid, biasanya kan yang ngasih data itu biasanya RT kan ya? RT. Nah itu Pak. Biasanya RT. Jadi sebelum itu berikan kriteria saja kepada RT-nya. Yang boleh untuk diberikan data ke sini, pertama adalah duafa, fakir dan miskin. Kemudian harus beragama Islam. Karena memang di sini enak sebenarnya, yang punya tanggung jawab sebenarnya RT, karena dia yang ngasih data.
Di sini tinggal kumpulkan, dikeluarkan kepada sesuai data. Sedangkan di sini nggak tahu RT dapat dari mana itu. Kasusnya di mana-mana. Ternyata dia dipandang karena memang ketidaktahuan, karena ketidaktahuan RT siapa saja yang harus dijagati. Akhirnya semua didata. Malah kadang lebih dari kakaknya. Sesuai dengan pegangan kita. Ya, yang penting begini, perbaiki sedikit-sedikit, mulai data. Orang tersebut ini apa berinteraksi kita lihat kan kita bagi-bagi data dia berbuat dengan orang kan jelas gitu ya kan. Ya, jadi sebenarnya yang paling tahu nanti adalah RT. RT itu yang berada sekitarnya, dia kerja apa, kekurangan atau tidak. Karena kalau di sini yang tahu paling pengurus-pengurusnya aja. Oh dia kaya, dia enggak, dia ya itu ya. Tapi kalau RT, data RT. Cuma untuk hati-hati, bilang saja yang bisa masuk adalah orang tua. Kasih lembaran saja. 8 asnaf ini not, kasih not di bawahnya. Bagi yatim dan janda bisa diberikan dengan dasar dia tidak mampu. Nah itu aja. Karena memang harus hati-hati. Ini adalah badan sosial loh. Kita sesuai dengan yang wajib dari. Iya. Maksudnya tadi yang berapa 8 golongan itu ditulis, kemudian dibahas lembaran kasih not. Karena pemahaman di lapangan yatim dan janda itu dapat. Enggak, maksudnya keyakinan mereka karena tidak pahamnya fikih, sehingga mengatakan oh, bisa